Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebelumnya mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah banyak memberikan kenikmatan baik kita sadari ataupun tidak. Yang nikmat tadi tentu tidak bisa ditukar dengan apapun. Juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari Jumat dianjurkan seorang muslim dan muslimah untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka muqaddimah dari khutbah, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Jangan ditunda-tunda, karena kematian tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diajukan. Segala yang haram segera tinggalkan. Jangan bilang masih belum mampu, masih belum waktunya, karena kematian datang tiba-tiba, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala, beberapa hari yang lalu saya mengutip pembicaraan dari Syekh Wahid Abdissalam Al-Bali ketika pertemuan para masyayikh di Mesir. Beliau menyampaikan materi yang bagus, insyaallah kita translate, yakni bagaimana kiat menambah iman. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala, iman bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa sampai 0. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan kita semuanya bisa bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat-maksiat. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala, yang pertama dari bagaimana kiat menambah iman ialah memperbanyak zikir, membanyak zikir. Allah SWT berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan kalian semua hendaknya berzikirlah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat dari surat Anfal ini, ayat 45, kaitannya sebenarnya dengan ayat jihad, yakni ketika pasukan kaum muslimin sudah berhadap-hadapan, sama-sama membawa senjata, siap-siap berkorban nyawa. Ketika itu Allah menurunkan ayat ini,
Ketika sudah berhadapan dengan musuh, suruh memperbanyak zikir supaya beruntung, yakni supaya menang. Bayangkan, orang yang sudah terjepit berhadapan dengan musuh, kemungkinan ada dua, menang atau mati. Maka Allah memerintahkan agar memperbanyak zikir. Dan ini bisa dipraktekkan jamaah di keseharian kita, ya. Ba'da sholat ataupun di luar sholat, ketika di kendaraan, ya. Daripada ya menyetel musik atau yang lain, zikir. Jangan hitung 1 menit jenengan membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? Itu baru 1 menit. Agar kita menjadi orang yang beruntung. Wadkuruni adkurkum. Kata Allah, ingat-ingatlah, zikirlah kepadaku, maka aku akan menyebut-nyebut kalian, yakni akan selalu ditolong oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan kita. Maka seseorang hakikatnya 24 jam itu apa? Butuh, punya hajat. Kadang sakit, kadang punya hajat ini, hajat itu. Maka kalau pengen dimudahkan, dilancarkan, dan kaitannya dengan bab ini agar bertambah iman, perbanyaklah zikir kepada Allah SWT, sholawat, ya, tentu dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan. Hal yang kedua ialah, kata Syekh, merutinkan sholat malam. Merutinkan sholat malam. Banyak riwayat-riwayat, ya, di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan diriwayatkan Nabi, ya, tidak pernah berubah dalam hal sholat witir, yakni beliau selalu sholat witir 11 rakaat di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Maka dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari istri beliau sendiri, yakni yang melihat kedua telapak kaki Nabi ini bengkak pecah karena kebanyakan terlalu lama berdiri untuk sholat malam. Maka Aisyah bertanya, "Lima tasna'u hada ya Rasulullah?" Apa yang telah engkau perbuat, wahai Rasulullah, suamiku? Bukankah Anda ialah orang yang sudah dijamin masuk surga? Bukankah dosa Anda sudah diampuni? Dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Pasti masuk surga. Lima tasna'u hada. Kenapa berbuat demikian? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, tidaklah aku boleh kalau aku suka agar aku menjadi apa? Hamba yang senantiasa bersyukur. Para ulama menjelaskan, Nabi sholat ini merupakan bentuk kesyukuran. Para ulama mengatakan kesyukuran itu bisa secara qalbiyah, lafdiyah, wal fi'liyah. Tentu dalam hati kita meyakini nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilafadzkan dengan alhamdulillah. Kemudian digunakan untuk ketaatan. Kita punya kaki, hendaknya kaki ini digunakan untuk berdiri lama sholat malam. Para ulama menyebutkan kesyukuran dengan fi'il, kesyukuran dengan perbuatan, amalan perbuatan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Seseorang memiliki lisan sehat, bisa bicara, tidak sariawan, orang-orang itu dia gunakan untuk memperbanyak zikir, dia gunakan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Maka ini merupakan bentuk kesyukuran, bentuk syukur kita kepada Allah. Wis diwe kesehatan, ayo digunakne golek pahala, golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Dikasih uang berlebih, ya udah dikasihkan anak yatim, ya, orang yang membutuhkan dari fakir miskin. Itu bentuk kesyukuran dan ini lebih tinggi derajatnya dari sekedar mengucapkan alhamdulillah. Dan mari kita biasakan sebagaimana kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau memang susah,
untuk bangun malam karena jenengan mungkin kerjanya di pabrik, kerjanya abot teng sabin. Salat witir atau salat malam ba'da isya langsung tidak mengapa. Kata Syekh, ewa dene tidur nanti bangun jam 3 alhamdulillah. Salat lagi boleh. Boleh. Orang sudah salat witir nanti salat malam lagi boleh, tidak ada larangan. Maka kalau ini bisa rutin, kata Syekh, ini bisa menambah keimanan. Nanti bisa dirasakan kalau wis nglakoni. Yang ketiga ialah yang bisa menambah keimanan ialah menjaga amalan-amalan wajib. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan soleh yang paling aku cintai dibandingkan melakukan amalan-amalan wajib. Jadi tidak ada amalan-amalan apapun mutlak yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang paling bisa mendapatkan cinta dari Allah dibandingkan melebihi cintanya dari melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Mari monggo jamaah ingkang kakung yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, lakukan. Ini rukun Islam yang kedua. Lebih-lebih rukun Islam yang pertama yakni syahadat. Tidak hanya syahadat dilafadzkan tapi diamalkan, yakni asyhadu alla ilaha illallah, benar-benar bersaksi menyembah Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah, tidak boleh melakukan kesyirikan, dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Salat dijaga. Ya. Dan Syekh menambahkan, diusahakan setiap kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bisa hadir di shaf pertama. Ini termasuk bagi saya pribadi juga. Karena apa? Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf depan dan yang paling kanan dan yang sebelah kanan. Kalau seseorang berlomba di shaf paling depan, insya Allah semuanya insya Allah bagus. Dari niatnya, ya, dari bagaimana nanti ketenangan sholatnya, khusyuknya sudah bisa dijamin dibandingkan orang yang masih. Makanya kalau walaupun sudah tit, nek jamaah lagi loro ditunggu dulu. Atau azannya tepat waktu. Ya ini jadi perhatian semua. Iya jenengan komate tepat waktu tapi adanya jangan mundur. Artinya waktu untuk sholat rawatib ini jadi sudah waktunya. Ya ini perlu fikih memang. Ya ini nasihat. Ampun begini terus engkon mutu. Ini nasihat untuk kebaikan bersama. Ya. Nek ra dikandani sinten sing ngandani. Ya. Dikandani ngeten iki mboten kok gedeng mboten. Ya. Tapi apa demi kemaslahatan bersama. Insya Allah jenengan mungkin sing muadzin di hari kiamat ditampakkan paling bagus wajahnya, yakni dipanjangkan lehernya, semua orang dipersaksikan. Oh ini dulu muadzin, dimuliakan oleh Allah. Dan setiap makhluk, entah rerumputan, dedaunan, hewan, jin yang mendengar suara azan jenengan radius sejauh itu sampai berapa kilo, semua yang mendengar memintakan ampun kepada jenengan. Jadi dikandani nggih, tetap semangat. Yang keempat ialah menahan dari lisan. Menahan dari lisan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengucapkan sesuatu yang baik-baik, atau kalau tidak mampu hendaknya dia diam. Kenapa di sini disebutkan menahan lisan bisa menambah keimanan? Karena lawannya dosa yang paling mudah ialah dosa lisan. Nggih. Dosa lisan itu karo mlekar iso. Miso-miso karo mlekar iso. Misui Allah, memisui takdir Allah,
nggak terima. Ini kaitan kali iman. Yakini, kalau kita orang yang beriman, apapun keputusan Allah itu semua hikmahnya baik. Dinikmati takdir Allah itu, ya. Kalau terjatuh kepada maksiat, yes, jangan segera tobat. Dihadap musibah, yes, qadarullah masyafa'alah. Mungkin ini menggugurkan dosa, itu aja. Husnudzan. Ya. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wa lisal muslimin muslimat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ittaqullah faqad faza al muttaqun. Perkara yang bisa menambah keimanan yang terakhir, walaupun sebenarnya tidak terakhir, ya, karena ini hanya yang disampaikan saja, bukan pembatasan. Ialah menahan pandangan dari yang haram, baik laki-laki maupun perempuan, sami mawon. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 30, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim aw yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaknya menundukkan dari pandangannya dan menjaga kemaluannya. Zina, ya. Bahkan disebutkan pandangan yang melihat perkara haram biasanya memandang karena syahwat. Nek wong lanang yang mandang ayu, wong wedok yang mandang lanang ganteng. Itu ialah panah dari panah-panah syaitan yang beracun. Sekali jalan mandang kesengsem, seneng, ya panah itu akan menyebarkan racunnya. Ya. Nanti mulai tanya, kenalan, ketemuan, berjabat tangan, sentuhan, ya. Sampai terakhir nanti farjinya, kemaluannya. Yukadzibuhu au yusaddikuhu. Apakah nanti dibenarkan mengiyakan ajakan zina atau ia mendustakan, menolak ajakan zina. Tapi awalnya dari pandangan. Makanya di ayat ini disebutkan untuk menjaga pandangan dulu baru kemaluan. Tidak kemaluan dulu. Kenapa? Karena asalnya sumbernya dari pandangan dahulu. Barang siapa yang bisa menjaga kelima hal tadi, insya Allah subhanahu ta'ala akan menambah iman kita. Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan dibandingkan seseorang bisa mati dalam keadaan ia beriman. Semoga Allah subhanahu ta'ala